Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Andri Runtuene. Saat ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya dengan judul Pendeta dan Penginjilan bagian kedua. Kalau beberapa saat yang lalu kita sudah bahas bagian yang pertama, yang intinya mengatakan bahwa pendeta dipilih oleh Allah sebagai hamba Allah, diurapi oleh Allah untuk melaksanakan satu tugas yang besar, tugas yang suci, tugas yang mulia, lebih besar daripada tugas-tugas yang lain. Karena tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang pendeta adalah untuk membawa orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan saat ini saya ingin melanjutkan pembahasan pendeta dan penginjilan bagian kedua. Penginjilan merupakan jiwa dan semangat dari setiap organisasi gereja, dan ini merupakan bagian daripada usaha untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Ketika gereja tidak memiliki penginjilan, maka gereja gagal untuk bertumbuh. Ketika gereja gagal untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, maka gereja tidak dapat menghindari kematian dan sekarat secara rohani. Jadi adalah menjadi tugas daripada gereja untuk membawakan pekabaran-pekabaran atau kabar baik bagi orang lain. Sebagaimana nafas bagi tubuh, sama seperti penginjilan bagi gereja. Kalau kita tidak memiliki nafas, maka kita mati. Sebagaimana warna dan keharuman bagi bunga, sebagaimana air bagi laut, sebagaimana tenaga bagi mesin, seperti itulah penginjilan bagi gereja. Jika gereja tidak ada penginjilan, maka gereja itu akan mati. Seperti laut yang kering, seperti mesin yang tidak ada tenaga, seperti bunga tanpa warna, dan juga lain-lain yang begitu penting, kiasan-kiasan yang lain yang bisa kita kiaskan untuk penginjilan ini. Jadi saat ini saya rindu untuk membagi atau rindu untuk mengingatkan kembali, baik kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, maupun anggota-anggota jemaat yang dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan untuk tugas dan pelayanan yang sama. Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, maka perintah Allah di dalam buku Matius pasal 28, pergilah kamu dan jadikan semua bangsa muridku, menjadi bagian kita sekalian. Jadi adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pendeta untuk mengingatkan kepada anggota-anggota jemaat, mengingatkan kepada umat bahwa ada tugas yang besar, ada tanggung jawab yang suci yang dibebankan di atas pundak iman masing-masing. Oleh karena tugas yang besar ini, yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa, harus diselesaikan sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi gereja-gereja yang lain mungkin hidup berdasarkan nuansa-nuansa yang berbeda. Mungkin juga ada suasana politik dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya gereja adalah satu institusi, adalah organisasi Allah yang harus berdiri, yang harus independen, tanpa dicampur dengan hal-hal yang lain, termasuk harus mengingat bahwa ketika gereja bercampur dengan hal-hal yang lain yang bukan rohani, maka gereja akan
kehilangan misi. Gereja akan kehilangan sentuhan ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan dimasukkan ke dalam. Ketika ada kepentingan-kepentingan pribadi, ketika ada kepentingan-kepentingan kelompok, apakan lagi ketika kepentingan-kepentingan itu telah mempengaruhi para hamba Tuhan, para pendeta, sehingga para pendeta ini keluar dari jalur. Mereka tidak fokus pada penginjilan, mereka berfokus kepada tujuan-tujuan pribadi, entah itu berhubungan dengan kekayaan, berhubungan dengan jabatan, atau apa saja yang membuat matanya kabur, maka gereja kehilangan kuasa. Akan ada sebuah penghakiman dari Allah terhadap kita, baik sebagai pendeta atau sebagai gereja, jika kita gagal untuk melihat sesuatu yang sangat vital ini. Sebab itu mari kita ingat, sebagai pendeta, sebagai umat, kita ingat bahwa kita ada tugas, ada tanggung jawab yang besar. Alkitab katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita mulai melenceng ke kanan, ketika kita mulai melenceng ke kiri, maka kita harus ingat bahwa kesetiaan kita dulu kepada Allah itu harus dipikirkan kembali. Misi kita apa? Tugas kita apa? Kalau misi kita untuk penyelamatan, kita tidak peduli dengan hal yang lain. Tetapi kalau misi kita hanya untuk memperkaya diri, untuk menyenangkan diri, maka kita telah keluar dari jalur yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Perintahnya adalah bertobatlah sebelum kita jatuh lebih dalam. Pendeta dan penginjilan ini harus diulang-ulang. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, dia harus ingat bahwa pendeta itu akrab, atau pendeta itu selalu berhubungan dengan penginjilan. Pendeta yang sesungguhnya harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan meminta pertolongan Allah untuk menjaga hatinya. Jaga itu hati baik-baik supaya tetap hangat, supaya api kasih, api cinta, api kepedulian terhadap orang lain itu tetap ada. Pendeta tidak harus membiarkan akar kepahitan. Walaupun banyak masalah, banyak tekanan dalam kehidupan pelayanan, dia tidak harus membiarkan akar kepahitan itu bertumbuh subur di dalam iman yang dia miliki. Dia harus ingat bahwa tugasnya untuk melayani. Berdoa menjadi manis dan lembut, dan bersaksi kepada orang lain yang terhilang bahwa mereka harus diselamatkan adalah tugas yang utama dari seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Jadi harus berdoa. Kita harus berdoa. Saya sebagai pendeta, sahabat dan teman juga mungkin pendeta, tetapi kalaupun kita bukan pendeta, kita adalah umat-umat yang setia, diminta dan dituntut oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang sama, penyelamatan jiwa-jiwa bagi Kristus. Peduli, kita harus peduli terhadap pekerjaan memenangkan jiwa, sebagaimana Yesus telah memanggil kita. Biarlah para pendeta yang benar tidak pernah berpaling dari panggilannya untuk mengajarkan seluruh nasihat Allah, memperingatkan kepada manusia atas dosa-dosa mereka dan penghukuman yang telah menunggu, penghukuman Allah atas mereka ketika mereka tidak bertobat, dan ketika hamba Tuhan, ketika pendeta tidak menjalankan tugas
ada penghukuman juga bagi dia. Allah memanggil engkau, Allah memanggil saya, Allah memanggil kita untuk melaksanakan tugas ini. Tugas ini suci, tugas ini besar, tugas ini mulia. Kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Allah memanggil orang-orang yang terhilang untuk berpaling dan memiliki iman. Kita membaptis para petobat atas nama Allah. Sebagai pendeta membaptis orang-orang yang bertobat atas nama Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan membangun umat dengan kasih, membangun jemaat Tuhan dengan kasih, dengan kebijaksanaan yang berasal daripada Allah. Jika dia melakukan hal ini, jika seorang hamba Tuhan melakukan hal ini, itu berarti bahwa dia menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan, yang disuruh oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita selalu bahwa ada tanggung jawab yang besar, ada pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan. Betapa itu sebuah hadiah yang penuh berkat ketika kita mendengar suara Allah berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Matius 25 ayat 21. Jadi jangan pernah terhalang atau berkecil hati terhadap apa yang orang katakan kepada kita sebagai pendeta. Hanya tetap pertahankan prinsipmu dan prinsip yang berasal daripada Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Seorang hamba Tuhan dia harus tetap semangat. Walaupun tidak seharusnya dia semangat, tetapi dia harus tetap semangat. Semangat karena Tuhan, bukan semangat karena diri sendiri. Dia harus tetap menjaga api semangatnya, supaya api semangatnya tidak kendor. Dia harus tetap menjaga orang lain, supaya orang lain melihat bahwa hamba Tuhan ini, pendeta ini, dia adalah betul-betul orang yang memiliki iman. Bagaimana kita sebagai pendeta ketika kita berkhotbah di atas mimbar? Mimbar, tempat di mana kita berkhotbah, merupakan instrumen, dan instrumen ini ada di tangan seorang pendeta. Lewat mimbar di mana ada jiwa-jiwa dapat dimenangkan kepada Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan bahwa tugas seorang pendeta dia harus memenangkan jiwa. Sedihnya di mimbar kadang-kadang ada satu tendensi modern yang berpaling daripada khotbah penginjilan. Malah yang dikhotbahkan di sana tentang pengalaman perjalanan, yang dikhotbahkan di sana tentang kekayaan-kekayaan, yang dikhotbahkan di sana tentang mall, perjalanan di mall, dan lain-lain. Kita tidak mengkhotbahkan dosa-dosa berupa teguran bagi umat yang ada. Kita takut jangan sampai umat tersinggung. Jadi kita tidak mau mengkhotbahkan hal-hal yang seharusnya kita khotbahkan. Kadang kita berpaling dari khotbah penginjilan, kita berpikir bahwa orang-orang yang ada di luar gereja dapat diraih dengan standar yang lebih rendah, mengubah pesan Allah menjadi pesan yang hanya begitu saja. Kita mengubah, kita meringankan. Roh kompromi mulai muncul dari hati. Sekularisme mulai menguasai hati kita. Dan ini akan merasuki
dan memasuki semua tempat yang ada di dalam gereja. Hal itu juga lebih menyerupai suatu dialog tanpa keputusan, satu komunikasi tanpa pertobatan. Dan ini sangat berbahaya jika terjadi di dalam gereja. Ini bukan merupakan metode dari perjanjian baru. Ketika kita berdiri di atas mimbar yang merupakan mimbar kita sendiri, karena mimbar adalah milik dari seorang pendeta, di mana dia mengajarkan kepada umatnya tentang kasih Allah. Dia mengajarkan kepada umatnya tentang dosa-dosa yang harus disingkirkan dari kehidupannya. Mimbar adalah tempat di mana dia berbicara sebagai wakil Allah untuk menegur umat, memberikan pencerahan, memberikan wawasan, dan menerangkan tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Jadi harus ada tujuan yang hebat ketika kita akan berkhotbah. Dan salah satu tujuan yang paling mendasar tersebut adalah menjangkau orang-orang yang terhilang. Ada banyak orang yang hilang di gereja. Selalu ada di gereja tetapi dia sementara hilang. Dan para pendeta harus mengetahui hal itu. Jika kita sebagai pendeta tidak peka, kita tidak mengetahui mana umat-umat kita yang selalu ada di gereja tapi sementara terhilang, kita harus peka, kita harus tahu, dan kita melihat dengan iman yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dapatkah kita membayangkan seorang penjual yang mempresentasikan semua yang dia jual dengan baik, poin demi poin dari perusahaan dia presentasikan dengan baik? Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus mempresentasikan dengan baik poin demi poin yang ada di dalam Alkitab. Dia harus mempresentasikan kepada umat setiap ayat, setiap poin yang merupakan hal yang sangat baik bagi kehidupan umatnya. Jika dia bisa mempromosikan pada saat dia berkhotbah, maka dia akan berhasil. Pesan keselamatan harus dibagikan. Panggilan Yesus Kristus kepada setiap orang harus diperdengarkan secara terus-menerus. Seorang pengkhotbah, dia harus selalu memberikan undangan, melupakan orang-orang yang lain. Dia harus selalu memberikan dorongan untuk maju, memberikan dorongan untuk dekat dengan Tuhan. Pendeta harus mengharapkan hasil pada saat dia berkhotbah. Sahabat dan teman di mana saja berada, saat ini ketika kita mendengar apa yang saya sudah presentasikan tadi, setidaknya kita bisa mengambil beberapa hal yang penting. Jadi yang pertama adalah bahwa tugas kita sebagai pendeta itu adalah panggilan dari Allah. Allah memanggil dan memilihmu serta menempatkanmu di tempatmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang yang sementara terhilang, yang harus kita selamatkan, yang harus kita panggil dan kita bawa pulang. Seperti kata lagu 99, yang satu hilanglah. Ketika kita membawa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini angka 99 dari 100 domba, bukankah ini cukup? Tuhan bilang,
tinggalkan 99, cari yang satu, yang sementara hilang. Tugas kita adalah mencari yang sementara hilang dan tidak tahu untuk kembali. Seorang pendeta harus selalu memohon, meminta, dan berpikir untuk berhasil. Yang kedua, tugas kita sebagai pendeta, kita memiliki tanggung jawab moral terhadap umat yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Di dalam setiap perkataan kita harus menjadi berkat, tetapi ada tindakan-tindakan yang khusus untuk setiap dosa yang dilakukan oleh umat yang ada. Ada teguran-teguran simpati lewat anugerah yang Tuhan berikan. Kita boleh sampaikan kepada umat yang ada. Jadi saudara-saudaraku, sahabat dan teman dimanapun berada, mari kita melihat bahwa ini merupakan hal yang sangat penting bagi hidup kita, kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Tuhan memilih saya, Tuhan memilih saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi pembawa kabar, penegur dosa, membawa orang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Adalah harapan saya, adalah doa saya pada saat ini. Kita akan terus menjaga komitmen kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Kita akan terus menjaga itu, supaya kita boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya Tuhan yang punya kita, Tuhan yang punya pekerjaan yang diberikan kepada kita untuk dikerjakan, Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada pembahasan pendeta dan penginjilan bagian ketiga. Amin.